Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Arde, dosen pengampu, telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sintesis protein, transkripsi, dan translasi. Baik, sebelum presentasi dimulai, perkenalkan saya Aditya Rangga Pratama dengan NIM 23613139. Saya Zaskia Amalia Putri dengan NIM 236131141. Saya Siti Zaidatul Makfira dengan NIM 236313142. Saya Rima Ramawati dengan NIM 236131144. Saya Putri Wulan Ramadhani dengan NIM 236131145. Langsung saja kita mulai presentasinya yang akan diawali oleh teman saya Zaskia Amalia Putri. Saya persilahkan. Yang pertama adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi genetik DNA menjadi produk fungsional berupa protein di dalam sel. Sintesis protein tergambarkan dalam konsep dogma sentral. Berdasarkan gambar, konsep tersebut menerangkan bahwa kunci utama dari sintesis protein adalah gen atau DNA, yang merupakan material genetik dari sel. DNA mampu memproduksinya di diri sendiri melalui proses replikasi DNA. Dalam proses replikasi DNA ini, terjadi proses penggandaan molekul DNA. Proses ini terjadi sebelum pembelahan sel sehingga setiap sel anak menerima salinan DNA yang identik. Kemudian DNA mampu mengawasi pembentukan RNA melalui proses transkripsi, yakni pembuatan RNA dari DNA. Dan juga kemudian terjadi proses translasi, yakni proses penerjemahan informasi genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Sehingga pada proses translasi ini membentuk hasil akhir yaitu protein. Tahap pertama dalam sintetis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya, transkripsi dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Jadi teman-teman, DNA terletak di nukleus. Sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilator, yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya dan menyuruhnya pergi ke ribosom. Adapun tiga tahapan yang terjadi di proses transkripsi ini yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase merakat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Selanjutnya, poin yang harus diingat pada proses transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang harus diingat. Selanjutnya, kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan dengan elongasi. Nah, transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Terus sintesis protein yang kedua yaitu translasi.
Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Setelah melalui proses transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut codon. Next. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Proses translasi yang pertama yaitu inisiasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan akan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah yaitu daerah A atau aseptor site, daerah B atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Selanjutnya yaitu elongasi. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dan dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah B. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet codon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap akan keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode codon, maka dapat dilihat pada tabel triplet codon. Contohnya, jika pada mRNA codon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Selanjutnya yaitu terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. 3 stop codon ini yaitu UAA, UAG, dan UGA. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release vector. Saat release vector memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan berpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Kemudian selanjutnya terdapat perbedaan dari sistem protein pada sel prokariotik dan juga eukariotik. Yang pertama, seperti yang telah kita ketahui bahwa sel prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sel. Kemudian, DNA pada sel prokariotik ini terdapat di sitoplasma atau lebih tepatnya DNA sel prokariotik terkonsentrasi pada suatu tempat yang bernama nukleoid. Kemudian sintesis protein sendiri terdiri dari transkripsi dan juga translasi, di mana translasi dan transkripsi pada sel prokariotik ini terjadi di sitoplasma. Kemudian juga terdapat hasil transkripsi dari sel prokariotik ini yaitu mRNA. Kemudian proses transkripsi pada sel prokariotik ini berlangsung sebelum transkripsi selesai. Kemudian selanjutnya terdapat sel eukariotik, yang mana telah kita ketahui bahwa sel eukariotik ini merupakan sel yang memiliki membran inti sel. Dan pada sel eukariotik ini, DNA terdapat di inti sel atau nukleus.
Kemudian pada proses sintesis protein, transkripsi terjadi di inti sel dan juga translasi terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, hasil dari transkripsi pada sel eukariotik ini merupakan pre-mRNA atau masih mengandung intron. Kemudian pada sel eukariotik ini, proses translasi dapat berlangsung setelah proses transkripsinya selesai. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.